Saya Insyaallah. ke Bang Sahat Sianturi dulu. Bang, Siap. berpuluh-puluh tahun Abang sudah setia menjadi kader PDI Perjuangan. Apa sih sebetulnya kenikmatan dari setia untuk menjadi kader PDI Perjuangan, Bang? Keuntungannya apa sebetulnya, Bang? Apa hal-hal positif yang sudah dialami oleh Abang selama menjalani kader PDI Perjuangan, Bang? Oke, terima kasih. Kita sebetulnya tidak menghitung untung rugi ya. Ya, ya, ya. Tapi yang positif yang kita ini kan kita bisa mengakomodir aspirasi dari masyarakat dan keinginan dari masyarakat. Kita sampaikan lewat partai dan partai akan menyampaikan ke fraksi PDI Perjuangan di DPR RI. Dan apabila ini bisa terlaksana dengan baik, ya itulah kebahagiaan, kepuasan buat kita. Artinya kita bisa mengakomodir aspirasi itu dan melaksanakannya. Itu yang membuat kita happy, bahagia, bisa kita mendukung apa. Walaupun memang tidak seluruhnya aspirasi ini bisa kita akomodir 100%. Oke. Paling tidak ada yang bisa kita utarakan. Baik, Bang Sat, apakah selama ini memang itu aspirasi dari daerah seperti ini selalu didengarkan dan juga ditindaklanjuti oleh partai di tingkat pusat, Bang? Oke, didengarkan tapi kan ditindaklanjuti tidak seluruhnya bisa terakomodir sesuai dengan kehendak masyarakat itu. Itu seperti masyarakat, ada yang menginginkan hujan, ada juga yang menginginkan jangan hujan. Ya seperti juga. Ada juga masyarakat yang menginginkan seperti ini. Mungkin nggak usah jauh-jauh lah. Di Batam ini atau di Kepri ini, ada masyarakat menginginkan bisa mempermudah impor beras atau sembako dan lain sebagainya. Tapi ada juga masyarakat yang menolak impor beras itu supaya petani yang dari Jawa bisa ini lagi. Tapi kalau dari segi harga, banyak yang menginginkan bisa didatangkan dari luar karena lebih murah. Kita kan mau mencari murahnya supaya kita mampu membeli. Tapi ada memang yang betul-betul berpemikiran supaya saudara-saudara kita di luar Kepri ini yang kehidupannya dari bertani menginginkan juga supaya beras itu walaupun lebih mahal sedikit didatangkan aja dari Jawa gitu. Kira-kira ya seperti itu kita sampaikan, ya mereka menggodok juga mana yang lebih menguntungkan terhadap masyarakat ini gitu. Nah, jadi tidak bisa serta-merta diakomodir semuanya. Kira-kira begitulah kadang-kadang aspirasi ini. Sama sekarang yang berkembang ini, banyak yang menolak ekspor pasir laut. Tapi ada juga yang menginginkan ekspor ini bisa dilaksanakan. Jadi buat kita sendiri untuk menyampaikannya juga ya bingung juga gitu. Tapi sedikit mengenai itu ya. PP nomor 26 memang diinikan untuk sedimentasi. Diizinkan untuk melaksanakan sedimentasi itu. Artinya pendalaman alur dan lain sebagainya. Dan akan dimanfaatkan reklamasi di darat. Di Indonesia inilah, bukan di Kepri. Pertanyaannya, kalau dilaksanakan sedimentasi ini, ada surplus untuk dipakai di darat, di reklamasi, sisanya ini mau dikemanain? Apakah dikembalikan ke laut lagi atau ditumpuk aja di pelabuhan itu? Ya otomatis kan diizinkan untuk diekspor. Tapi orang selalu protes ekspornya itu. Kan logikanya sekarang, kalau kita gali 50 meter kubik, tapi kita butuh 40 meter kubik, yang 10 meter kubik ini apakah kita kembali lagi buang ke laut ini? Atau ditumpuk aja begitu, malah menjadi kayak gunung. Jadi ini sedikit itu contoh aja praktis gitu. Ya, bagaimana sikap PDIP itu ya, Bang ya. Ya itu maksud saya, aspirasi masyarakat itu tidak seluruhnya memang serta-merta bisa langsung diakomodir atau disetujui, dipilah-pilah
mana memang yang lebih menguntungkan, kira-kira itu maksud saya tadi. Baik Bang Sahat. Saya ke Bang Buralima dulu, Bang. Saya dengar informasi ketika bulan Bung Karno kemarin, beberapa hari yang lalu, Abang ditunjuk sebagai apa, humas atau ketua LO ya, untuk koordinatornya Pak Wasat. Anak buah dia. LO untuk kader-kader PDIP yang mau berangkat ke Jakarta ya. Apa yang Abang ambil maknanya dari situ? Seorang kader baru bergabung tetapi dikasih kepercayaan untuk menjadi LO. Nah, itu saya untuk saat ini pertanyaan itu dulu, nanti ke sana saya nanti. Ini test case dari partai ini. Uji coba. Mungkin yang pertama ini uji coba. Kebetulan saya juga atas dorongan Pak Sahat ya. Terus terang aja Pak Sahat itu udah lama kenal. Sejak dari Batam. Saya punya sekwan dulu, beliau anggota dewan. Jadi udah menjadi guru saya sejak dari dulu. Beliau mau mengusulkan saya masuk ke DPD. Alhamdulillah ketua Pak Suryo menunjuk saya sebagai sekretaris Dewan Pertimbangan Daerah, di mana ketuanya adalah Pak Irjen Polisi Purnawarman Pak Darmawan. Saya sekretaris. Jadi masuk di struktur partai walaupun tidak langsung masuk struktur partai fungsional, tapi kita berada di struktur itu. Mungkin dari situ uji coba dari ketua nih dengan Pak Sahat. Ini mantan kepala dinas bisa nggak jadi LO? Memang ada sedikit lain kalau di dinas mungkin mudah ya, karena pegawai ya, mungkin pegawai mungkin dalam satu koridor satu dalam satu korup ya. Di PDIP karena ramai ini masanya, termasuk dari Kepri itu 150 orang gitu. Terdiri dari kabupaten kota. Kalau DPD saja hanya 21 orang, gampang. Pak ke sana kemari gampang itu beliau. Tapi kan itu ada yang dari DPC yang tidak mengikuti perkembangan bagaimana, jalannya harus lewat mana gitu. Kapan berangkatnya, jam berapa mulainya, seperti itu. Tapi kita menyadari itu tantangan berat. Makanya dari awal saya diberangkat oleh Pak Sahat, berangkat duluan. Tanggal 21, sedangkan beliau tanggal 22. 21 pagi 22 saya rapat di DPP. Saya catat semua arahan dari panitia, gimana berapa orang yang datang, naik bus atau naik pesawat, itu kita catat semua. Kebetulan kita tidak bawa bus, tapi provinsi lain ada banyak naik bus ya. Ada 600 sampai 1000 bus mereka datang ke Jakarta. Kita datang rata-rata dengan pesawat karena dari daerah ya. Alhamdulillah kita menginap di hotel yang terdekat. Dari awal sudah prepare dari Pak Sahat dan kawan-kawan. Dan kita bisa jalan kaki hanya sekitar setengah kilo aja dari GBK tempat acara. Ya, apa yang disampaikan oleh DPP, LO-nya, kepala sekretariat DPP, kita catat, kita sampaikan secara berkala dengan pimpinan dan ke Pak Sahat. Seperti tanda masuk, bed dan lain-lainnya, makannya kapan, karena memang durasi waktunya mulai dari pagi sampai sore. Berat memang. Alhamdulillah kerja saya selama 5 hari nggak bisa kemana-mana. Jadi DPP, GPK, hotel. Jadi pulang hotel, nanti besok ke GBK, ke DPP. Iyalah selama 5 hari. Tapi itu karena amanat dari DPD, dari Pak Suryo dan Pak Sahat, saya jalankan insya Allah. Ya ada beberapa kelemahan juga, kekurangan saya karena di tempat orang kan. Kalau di Kepri, insya Allah lah. Tapi karena ini di Jakarta, supaya koordinasinya jaraknya juga harus, perhitungannya harus 2 jam baru sampai satu tempat atau 1 jam seperti itu. Itu yang saya lakukan. Alhamdulillah ya, kerjasama ada yang bantu saya di bawah juga, ada bimbingan dari atas saya jalanin. Alhamdulillah ya, kami bisa mengumpul satu tempat, kami satu area, dan dari Kepri lah ya sekitar 150 itu ngumpul. Itu luar Satgas. Satgasnya ada lagi 35, itu LO-nya lain. LO-nya tersendiri. Jadi Satgas yang mengisi acara itu. Jadi dari Kepri lebih kurang 200-an lah gitu yang datang itu. Bang, itu Abang baru pertama bergabung dengan Partai PDI Perjuangan, lantas ke sana bergabung atau bertemu dengan seluruh kader ya. Kader se-Indonesia mau ratusan ribu.
bagaimana pengalaman pertama Abang itu, dan bagaimana bersosialisasi dengan kader-kader partai yang lain? Dan pertanyaan berikutnya saya tekan, apa makna jadi bulan Bung Karno itu untuk Abang sebagai kader baru gitu, Bang? Ya. Banyak alasannya. Kalau untuk bergabung atau untuk bersosialisasi dengan teman-teman DPP dan dari DPD Indonesia, mungkin enak ya. Saya teringat dulu waktu saya di KNPI. Saya 3 periode di KNPI. Jadi kalau ada raker, kalau ada musker seperti itu di tingkat nasional, langsung aja. Udah seperti teman sendiri. Mungkin ada beberapa kenal juga. Jadi begitu sampai di PP, salaman, assalamualaikum, selamat pagi. Dari mana Pak? Kita cerita. Apa pengalaman mereka sebelum rapat ya. Dalam rapat kita sampaikan juga aspirasi kita. Jadi ya kayak organisasi gitu, organisasi biasa yang seperti organisasi lain lah. Ada masukan, ada input dari kita, ada juga instruksi dari pusat yang harus kita jalankan dengan seksama gitu, seperti itu. Jadi tidak masalah secara organisasi. Cuma saya harus kenal orang satu-satu. Tandain ini namanya siapa. Namanya A. Jadi harus kenal, minta nomor HP-nya. Karena suatu saat kalau ditugaskan lagi saya gampang kan. Kalau udah punya teman di mana-mana itu tinggal telepon aja. Saya mau datang ke Jakarta. Kalau perlu dia jemput. Seperti itulah. Itulah kekeluargaan yang ada di organisasi termasuk PDIP. Kita minta bus pasti disiapkan. Karena berapa orang itu pasti. Tapi karena kemarin kita datang yang tidak bersamaan, kita tidak siapkan bus itu. Dan saya dapat menangkap itu bagi saya itu sesuatu lah ya. Saya ingat dulu karena saya pernah pernah sekolah di Jakarta juga, kuliah Jakarta 3 tahun. Jadi suasana Jakarta itu dapat sedikit lah aura, tapi tidak seperti dulu. Jakarta jauh berkembang. Kemudian hubungan dengan bulan Bung Karno ini ya, bulan Juni itu kan beberapa pertimbangan. Selama ini mungkin belum pernah diperingati bulan Bung Karno itu, yang hanya peringatan 1 Pancasila saja, hari Pancasila aja, lahirnya Pancasila 1 Juni. Makanya pertimbangan oleh panitia pusat DPP dibuat bulan Bung Karno, mengingatkan jasa beliau selama ini, karena di situ Bung Karno lahirnya tanggal 6 Juni di bulan Juni. Kemudian Pancasila itu lahir di bulan Juni. Kemudian 29 Juni juga ada sidang BPUPK. Dia banyak pertimbangan di bulan Juni itu adalah bulan Bung Karno. Karena beliau di saat bulan Juni itulah berkiprah, pidato di PBB juga di bulan Juni. Dan secara pribadi saya lahir juga 14 Juni itu. Sama bintangnya dengan Bung Karno. Ini pribadi aja kan. Baik. Bintangnya Gemini ya. Baik.